Setiap harinya, orang mengkonsumsi air dari berbagai sumber. Sadar atau tidak, air dengan kemurniannya sangat menentukan kesehatan kita. Untuk mengetahui kualitas air yang baik bagi kesehatan, kita perlu mengetahui sumber air tersebut. Aqua sangat peduli dengan kesehatan. Karena itu, Aqua memilih sumber air alami yang terbaik, yang berasal dari lingkungan hidrogeologis yang unik dari daerah pegunungan, utamanya pegunungan vulkanik. Awalnya sumber mata air Aqua secara genetik berasal dari air hujan yang jatuh ke tanah, kemudian tersaring melalui lapisan-lapisan tanah, pasir, dan batu-batuan gunung yang bersifat poros atau berpori-pori. Dalam perjalanannya melalui lapisan-lapisan batu vulkanik tersebut, air telah tersaring secara alamiah. Perjalanan air menuju dataran atau tempat pengambilan air Aqua dapat berlangsung puluhan, bahkan ratusan tahun. Cara mengambil air Aqua tersebut dari sumber airnya dilakukan pengeboran sampai dengan kedalaman sekitar 80 hingga 100 meter di bawah tanah. Sumber air ini mengandung mineral yang unik, stabil dan alami. Inilah yang menjadi cikal bakal air Aqua. Untuk mendapatkan air yang berkualitas baik bagi kesehatan, Aqua hanya memilih sumber-sumber air yang terbaik di Indonesia. Pemilihan sumber air tersebut dengan menggunakan pendekatan 9 kriteria. Pertama, aliran air. Dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa kapasitas air dari sumber sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kedua, parameter fisik. Bertujuan untuk memastikan bahwa air sumber mempunyai parameter fisik seperti pH, kejernihan yang baik, dan memenuhi standar. Ketiga, parameter kimia. Bertujuan untuk memastikan bahwa air sumber mempunyai parameter kimia yang sesuai standar, seperti kandungan mineral utama kalsium, magnesium, sodium, dan lain-lain. Keempat, parameter mikrobiologi. Bertujuan untuk memastikan bahwa air sumber terbebas dari mikroba patogen yang berbahaya bagi kesehatan, seperti Pseudomonas aeruginosa, E. coli, dan lain-lain. Kelima, lingkungan mata air dan kontaminannya. Bertujuan untuk memastikan lingkungan mata air terbebas dari bahaya kontaminasi akibat kegiatan yang dilakukan manusia. Keenam, stabilitas fisik. Bertujuan memastikan parameter fisik relatif stabil dari waktu ke waktu. Ketujuh, stabilitas kimia. Bertujuan memastikan parameter kimia relatif stabil dari waktu ke waktu. Kedelapan, kesinambungan sumber air. Bertujuan untuk memastikan kesinambungan sumber air dari waktu ke waktu. Hal ini akan membuktikan bahwa Aqua tidak mengambil lebih dari apa yang diberikan oleh alam. Kesembilan, infrastruktur. Bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur seperti listrik, jalan, dan lain-lain tersedia di sekitar sumber sebelum pabrik didirikan. Jika sumber air memenuhi 9 kriteria tersebut diikuti dengan 5 tahapan seleksi, yaitu pertama, identifikasi dan uji kelayakan. Tujuannya adalah untuk memastikan sumber air teridentifikasi dengan baik dan layak digunakan untuk industri. Kedua, studi geologi. Dilakukan untuk menindaklanjuti tahap pertama untuk lebih memahami kondisi geologis daerah sumber air. Ketiga, studi geoelektrik. Studi ini bertujuan untuk melakukan pendugaan potensi sumber air. Keempat, eksplorasi. Pengeboran air dilanjutkan dengan proses pengecoran pipa pada setiap kedalaman yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk menghindari kontaminasi dari tanah atau air rembesan di sekitar pipa. Kelima, pendayagunaan sumber air. Dilakukan untuk membuat sumber produksi Aqua dengan desain dan konstruksi khusus untuk memastikan kualitas dan kuantitas air terjamin dengan baik. Sebelum memutuskan sebuah sumber air sebagai sumber airnya, Aqua mempunyai komitmen untuk melaksanakan penelitian minimum 1 tahun. Aqua mempelopori sistem terpadu secara menyeluruh dan tepat, mulai dari mata air hingga ke botol,
guna memastikan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Anda dengan kebaikan alam. Proses transportasi dari sumber air ke pabrik dilakukan melalui pipa stainless steel yang memenuhi persyaratan keamanan pangan. Untuk beberapa pabrik yang jauh dari sumber, pengangkutan dilakukan dengan truk stainless steel yang didesain khusus, sehingga mudah dibersihkan dan disanitasi. Proses penyaringan dilakukan secara berlapis untuk memastikan tidak adanya benda asing atau kandungan lain yang tidak diinginkan. Selanjutnya, air aqua harus melalui sistem pengamanan pangan atau food safety skid untuk menghilangkan mikroba patogen atau mikroba yang berbahaya, kemudian dikemas. Proses pengisian dan pengemasan juga dilakukan secara terpadu, yaitu sistem pengemasan yang terintegrasi sejak kemasan botol dibuat sampai dengan proses pengisian dan pelabelan. Seluruh proses ini dilakukan secara cermat dan hati-hati pada suatu ruangan khusus yang tertutup dan higienis guna memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik atau good manufacturing practices. Apa yang membedakan aqua dengan jenis air lainnya? Mengingat aqua berasal dari sumber air bawah tanah yang belum terjamak, kemudian diproses secara terpadu dari sumber sampai pembotolan akhir, maka aqua dapat menjamin kualitas terbaik bagi pelanggannya dibandingkan dengan air keran yang sumbernya beragam. Dari air permukaan seperti sungai atau sumber terbuka, air tersebut mudah terpapar risiko kontaminasi lebih besar. Sedangkan air refill atau isi ulang berasal dari berbagai sumber yang tidak diketahui serta prosesnya tidak jelas. Tidak dapat dijamin sanitasi dan higienitasnya. Bagaimana dengan air RO atau air reverse osmosis? Apa benar menyehatkan? Air RO adalah air kosong tanpa kandungan mineral yang dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh apabila air ini dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Di samping memastikan dan memberikan pelanggannya kebaikan dari alam pada setiap tetes aqua, berbagai program sosial dan pelestarian lingkungan hidup diselenggarakan oleh aqua bekerja sama dengan masyarakat, antara lain akses air bersih dan penyehatan lingkungan, pengolahan sampah dan pertanian yang berkesinambungan, penghijauan dan konservasi, pendidikan lingkungan dan kesehatan, pengelolaan sumber daya air terpadu di daerah irigasi. Semua yang telah dilakukan oleh aqua bertujuan untuk memberikan dan menjaga kebaikan alam di setiap tetes aqua. Tahukah Anda, di dalam air terdapat mineral makro dan mikro. Ketika kita minum, air yang pertama mencapai usus halus, kemudian bersama mineral dan zat gizi lainnya diserap oleh pembuluh darah aorta kita, yang selanjutnya didistribusikan ke seluruh bagian di dalam tubuh kita, antara lain otak, otot, hati, dan organ vital lainnya. Sedangkan air yang sudah tidak diperlukan oleh sel atau organ bersama sisa-sisa metabolisme dibuang melalui dinding sel ke pembuluh darah vena untuk dibersihkan di ginjal. Kemudian air beserta sisa metabolisme diserap oleh sel-sel ginjal, selanjutnya disaring dan disortir kembali sehingga 90% lainnya diserap kembali oleh darah dan diedarkan bersama darah bersih kembali. Sedangkan sisa yang tidak berguna seperti urea, sisa protein dan lainnya disalurkan melalui ureter dan usus besar menjadi urin dan feses. Air yang kita minum memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan dan tubuh kita. Di antaranya adalah pelepas dahaga. Dahaga atau haus menandakan tubuh mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Minum secara teratur 2 liter per hari membantu hidrasi tubuh agar dapat berfungsi secara optimal. Air menjaga tubuh tetap bugar saat beraktivitas fisik. Air yang kita minum memperbaharui air yang ada dalam tubuh kita. Air mengisi kembali cairan yang hilang dari tubuh kita tanpa kita sadari. Air mengatur fungsi tubuh. Air menjadi bagian terbesar tubuh kita. Sejak janin, lebih 90% tubuh manusia terdiri dari air. Kemudian saat dewasa,
kandungan air berkisar 60%, sedangkan lansia berkurang hingga tinggal 55%. Air yang kita minum mengoptimalkan kembali metabolisme kerja tubuh. Air mengatasi dehidrasi yang membuat tubuh stres. Banyak penelitian menunjukkan jika tubuh mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan, organ tubuh akan tertekan atau stres. Air memberikan asupan gizi, khususnya mineral, saat kehamilan serta menyusui. Kehidupan janin yang dikandung ibu hamil sangat bergantung pada asupan gizi dan kecukupan air murni. Kita memerlukan air yang di dalamnya terkandung sedikit yang namanya trace element, atau itu elemen yang sangat sedikit jumlahnya tapi tidak bisa dihilangkan karena memang diperlukan oleh tubuh kita. Ya, saya percaya kemurnian Aqua bisa menyehatkan pertumbuhan janin saya. Karena menurut saya yang kandungan mineralnya paling pas ya cuma Aqua. Sejak muda, saya selalu konsumsi Aqua. Anda lihat sendiri kan? Badan saya selalu fit. Jadi, air apa yang Anda minum hari ini? Aqua, kebaikan alam, kebaikan hidup.